sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam mata kuliah hukum kedokteran kehakiman yang ada di Fakultas Hukum, kita juga kenal dengan sebutan ilmu kedokteran kehakiman yang dikenal secara luas di berbagai kampus, ya. Di mana dalam ilmu kedokteran kehakiman itu ada bantuan ilmu kedokteran untuk atau guna kepentingan peradilan atau dunia kehakiman. Maka dalam hal ini kemudian dokter-dokter forensik khususnya yang bertugas itu dapat memiliki peranan-peranan yang bisa membantu dalam hubungannya dengan proses peradilan. Apa saja? Di antaranya dokter forensik dapat memberikan bantuan untuk pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Karena tempat kejadian perkara ini kalau ditangani tidak secara profesional, maka bisa jadi barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara yang harusnya bisa mengarahkan pada titik terang satu perkara, justru ketika tidak ditangani dengan baik secara profesional malah dapat terkontaminasi misalnya, atau hilang atau rusak oleh kehadiran orang lain yang tidak memiliki kemampuan atau ilmu forensik. Yang berikutnya, bahwa bantuan dari dokter ahli forensik untuk proses peradilan adalah pemeriksaan terhadap korban. Kita kemudian bisa mengetahui apakah kemudian dari tubuh korban itu ditemukan luka-luka yang ini merupakan akibat dari penganiayaan atau bukan. Karena ada orang-orang tertentu yang memiliki metabolisme tubuh yang berbeda dengan orang secara umum. Dia misalnya gampang terkesan di kulitnya dia, di tubuhnya dia itu terlihat memar. Padahal bisa jadi ada persoalan dengan metabolisme tubuhnya dia, misalnya dalam hal darahnya dia. Yang berikutnya juga menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan, misalnya apakah misalnya ada dugaan seorang anak telah dilakukan pencabulan, lalu kemudian dalam alat kelamin dari anak perempuan itu misalnya ternyata sudah terdapat robekan di selaput vaginanya dia. Apakah kemudian ini bagian dari upaya pencabulan yang dilakukan oleh si tersangka, atau memang sebelumnya sudah terdapat robekan di selaput darah dari anak tersebut. Maka perlu bantuan dari petugas atau dokter forensik. Bisa juga kemudian bantuan yang diberikan untuk mengetahui umur seseorang. Nah, umur seseorang ini bisa diketahui dari misalnya secara morfologi secara umum bisa dilihat. Misalnya dengan melihat ukuran tubuh. Tentu ukuran tubuh orang dewasa dengan anak-anak berbeda secara spesifik. Tetapi itu tidak menjamin kemudian 100% seseorang dalam ukuran tubuh tertentu merujuk kepada umur tertentu dari orang yang diperiksa, ya. Bisa kemudian dilakukan pemeriksaan identitas atau umur seseorang lewat gigi misalnya. Itu cukup membantu, karena misalnya ketika masih ada gigi susu yang tumbuh, berarti dia masih dalam usia anak. Atau misalnya kemudian dulu pernah ada kasus mengenai anak yang diduga terlibat dalam kasus penyelundupan orang atau people smuggling di Indonesia bagian timur, yang mana kemudian diproses oleh pengadilan Australia. Dia kemudian dinyatakan berusia dewasa
Tetapi setelah dilakukan penelitian forensik secara detail dengan mengukur melakukan pemeriksaan terhadap tangannya dia dengan menggunakan metode X-ray, ditemukan bahwa dia baru berusia anak-anak, masih di bawah umur. Sementara waktu itu Ari Yasmin cukup terkenal, dia sudah diproses di sistem peradilan pidana dewasanya orang di negara Australia. Menjadi persoalan kemudian untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu, apakah dia meninggalnya secara normal di dalam kandungan seorang ibu atau ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh si ibu sendiri atau oleh dukun misalnya yang berusaha untuk melakukan aborsi. Nah, dalam hal ini ada lagi pengetahuan yang lebih spesifik mengenai aborsi, sebagaimana dalam dunia kedokteran yang tentunya nanti akan berimbas dengan dunia penegakan hukum. Ketika ada seorang ibu yang sebelumnya diketahui berada dalam kondisi hamil, dia kemudian bisa mengeluarkan janinnya tidak dalam waktunya, maka ini disebut sebagai aborsi. Aborsi ada dua, abortus spontaneus atau aborsi alami atau abortus provocatus. Nah, persoalannya kemudian ketika ada proses abortus yang diprovokasi atau abortus provocatus. Ada dua hal lagi dalam abortus provocatus. Bisa abortus provocatus medicinalis akibat dari atau dikarenakan ada persoalan-persoalan medis sehingga perlu dilakukan aborsi. Tetapi juga ada dimensi lain yang mana berkaitan dengan hukum, yaitu abortus provocatus criminalis. Nah, ini kemudian kita bisa minta bantuan dari ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman untuk membuat terang perkara. Selain itu juga untuk memberikan keterangan, pendapat, serta nasihat sejak pada penyidikan pertama sampai pada sidang pengadilan. Ini bisa kita lihat bantuan yang bisa diberikan oleh dokter forensik dalam proses peradilan. Yang berikutnya melakukan pekerjaan teknis. Ada beberapa hal teknis yang bisa kita orang hukum banyak terbantu oleh dunia kedokteran forensik, yaitu melakukan pemeriksaan pertama di TKP atau dikenal dengan TP-TKP. Yang berikutnya melakukan pemeriksaan terhadap korban hidup, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap korban yang meninggal, memimpin penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan, melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda yang berasal atau diduga dari tubuh manusia. Jadi banyak hal sekali kerja-kerja baik secara teknis ya dari dokter forensik yang ini bisa membantu proses peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan di proses persidangan. Kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Ya, kalau kita melihat dalam pengaturan di KUHP, khususnya pasal 133 ayat 1, yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Dari sini tersirat bahwa ketika penyidik menangani kasus-kasus perkara yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana, namun kemudian membutuhkan bantuan dari ahli kedokteran kehakiman, salah satu diantaranya kemudian produk yang dihasilkan dari ahli kedokteran kehakiman adalah visum et repertum.
Walaupun memang KUHP tidak secara langsung menyebutkan istilah visum et repertum. Tapi di mana kita bisa menemukan pengaturan tentang visum et repertum kalau di KUHP sebagai kitabnya beracara kita tidak ditemukan atau tidak mengatur secara spesifik mengenai visum et repertum. Kita bisa lihat dalam Statblad tahun 1937 nomor 350 dan juga di Sumpah Jabatan Dokter. Hal itu kemudian muncul di mana visum et repertum bisa dijadikan bahan sebagai dari keterangan ahli yang sudah memeriksa adanya dugaan tindak pidana atau peristiwa pidana. Harun Atmodirono dan juga Njowito Hamdani memberikan definisi visum et repertum sebagaimana diatur dalam Statblad tahun 1937 nomor 350 itu, bahwa visum et repertum adalah laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh dokter, adalah laporan oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Jadi hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik ini kemudian berupa laporan tertulis yang tujuannya untuk justisi, untuk kepentingan peradilan, untuk membuat terang satu perkara pidana. Yang dilihat atau segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksanya dengan dasar ilmu pengetahuan yang dia miliki sebaik-baiknya. Pandangan lain muncul dari Dr. Abdul Munim Idris. Ini sosok legenda dalam dunia forensik yang akrab dengan penegakan hukum. Menurut Munim Idris, visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Jadi tidak hanya menuliskan apa yang dilihat, apa yang ditemukan dari barang bukti ini bisa berupa senjata, bisa berupa benda-benda yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan peristiwa pidana, bisa juga dalam tubuh korban yang hidup maupun yang sudah meninggal. Tidak hanya itu saja, tidak hanya kesan yang dia lihat, yang dia periksa, tetapi juga dokter yang bersangkutan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah diperiksa, walaupun kemudian tidak merujuk kepada bahasa hukum tertentu. Misalnya kemudian bagaimana untuk menentukan luka dalam tubuh korban itu ketika ditemukan luka akibat pisau, maka disebutnya ditemukan ada luka sayatan seluas sekitar sekian senti dengan kedalaman sekian mili misalnya, maka akan ada kesimpulan kesan yang dibuat tidak spesifik merujuk kepada bahwa ini dilakukan oleh seseorang kepada korbannya, misalnya tidak merujuk kepada kesimpulan yang secara teknis berkaitan dengan hukum. Dia berkaitan kesimpulan sebagaimana pengetahuannya berkaitan dengan ilmunya dia sendiri. Ada juga yang kemudian memiliki pandangan bahwa dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa visum et repertum merupakan laporan dan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan yang membuatnya didasarkan pada hal yang dilihat
dan ditemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau orang terluka yang diduga karena tindak pidana. Bisa dilakukan terhadap orang yang masih hidup karena luka misalnya, atau orang yang sudah meninggal proses pemeriksaan tersebut. Tetapi yang terpenting adalah dia sebelumnya sudah disumpah untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan keilmuannya dia. Ini yang disebut dengan sumpah jabatan atau sumpah dokter. Ya. Lalu perkara-perkara hukum apa sajakah yang memerlukan visum et repertum sehingga kita bisa tadi penyidik dalam keperluannya untuk pemeriksaan, dia bisa memanggil saksi ahli atau ahli ya untuk memeriksa. Dalam hal ini adalah ahli dari kedokteran forensik yang produknya berupa visum et repertum. Apa saja sih? Apakah hanya hukum pidana saja yang kemudian membutuhkan visum et repertum, atau dunia hukum lain juga membutuhkan visum et repertum? Ternyata bukan hanya hukum pidana saja yang kemudian membutuhkan visum et repertum dalam upaya penegakan hukumnya. Visum et repertum juga dapat digunakan untuk keperluan hukum perdata. Dalam hal apa misalnya? Misalnya saja dalam hal berkaitan dengan warisan. Apakah seseorang tersebut betul kemudian bagian dari keluarga dari orang yang telah mewarisi satu harta kekayaan tertentu, sehingga orang ini atau anak ini kemudian dianggap layak mendapatkan hak warisnya dia. Maka di situ juga akan dilakukan pemeriksaan visum et repertum. Bahkan mungkin yang lebih detail lagi kemudian diperlukan pemeriksaan DNA misalnya. Atau juga berkaitan dengan kematian. Apakah kemudian orang yang seharusnya mendapatkan asuransi misalnya, ya, apakah dia ini meninggal dengan cara wajar atau tidak wajar? Ketika hal yang berkaitan dengan wajar, tentu misalnya itu bisa diklaim oleh asuransi. Tetapi apa jadinya kalau misalnya berkaitan dengan tindak pidana? Maka ini bisa jadi persoalannya sedikit berbeda lagi. Ya, dalam dunia hukum perdata juga memerlukan visum et repertum. Selain untuk waris, status anak tadi ya, berkaitan dengan asuransi diantaranya. Bahkan misalnya berkaitan dengan pemeriksaan tanda tangan atau cap jempol yang diterakan dalam satu berkas tertentu. Itu ada cabang ilmu dari kedokteran forensik yang lebih spesifik, misalnya berkaitan dengan daktiloskopi, misalnya berkaitan dengan sidik jari, karena bisa jadi berkas-berkas di masa lalu tidak ditemukan tanda tangan, tetapi ada pembubuhan cap jempol di dalam berkas tersebut misalnya. Ya, di dalam perkara hukum pidana, apa sajakah yang kemudian bisa dimintai visum et repertum dalam proses kemudian di dalam penegakan hukumnya? Kita akan periksa setelah ini.